Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy Hadiansyah, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kartamulia. Di sini saya diberikan tugas untuk memaparkan materi terkait PTUN, yaitu salah satunya sumber dan asas hukum yang ada di dalam PTUN. PTUN atau kepanjangannya Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu lembaga kehakiman yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum yang seperti apa dan keadilan yang seperti apa. Kepastian hukum bagi warga masyarakat untuk mendapatkan hak atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat tata negara, pejabat tata usaha negara. Terus kepastian hukumnya di saat ada satu warga negara yang merasa dilanggar haknya secara administratif, itu bisa mendapatkan hak dan keadilan di PTUN tersebut. Dan saya berlanjut untuk ke sumber hukum. Di sini sumber hukum PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara antara lain berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang prosedur dan tata cara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan fungsinya, Peradilan Tata Usaha Negara selain berpegang pada sumber hukum yang tadi saya sebutkan, di sini juga ada beberapa asas penting. Yaitu pertama, ada asas legalitas. Apa itu asas legalitas? Yaitu asas yang mengatur dari setiap tindakan peradilan tata usaha negara yang harus berpegang kepada dasar hukum yang berlaku. Terus yang kedua ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum antara lain peradilan tata usaha negara harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum itu seperti apa yang misalkan warga masyarakat yang merasa haknya terabaikan secara administratif itu bisa mendapatkan kepastian hukum di PTUN. Terus di sini selanjutnya yang ketiga ada asas keadilan, yaitu peradilan tata usaha harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat. Di sini ada salah satu contoh kasus peradilan tata usaha negara. Ada salah satu gugatan dari warga Bukit Duri atas surat peringatan penggusuran. Nah, surat peringatan penggusuran ini dilayangkan kepada salah satu warga oleh pihak Satpol PP. Nah, pihak warga merasa keberatan atas surat penggusuran tersebut, atau surat SP1, surat pernyataan 1 pertama untuk penggusuran. Kenapa warga merasa haknya tidak diabaikan atau terabaikan? Disitulah warga mengajukan gugatan keberatan atas surat peringatan penggusuran tersebut. Apa alasannya? Karena warga tersebut memiliki sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undang terkait penerbitan sertifikat. Nah, berdasarkan hak kepemilikan tersebut, warga mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah dilakukan proses peradilan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, warga tersebut dimenangkan karena memang terbukti memiliki hak milik yang diakui secara sah oleh negara. Dengan memahami sumber dan asas Peradilan Tata Usaha Negara, kita dapat memahami bagaimana lembaga kehakiman ini bekerja dan bagaimana lembaga ini melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dirampas oleh pejabat tinggi negara atau pejabat negara tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Kalau misalkan ada salah-salah kata dan agak sedikit terbata-bata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.